Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Cindy. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas besar kami, dan pada siang hari ini tugas kami ini yang kami pilih yaitu dari salah satu produk makanan untuk menjadi pembahasan kami dalam tugas besar kali ini. Dan sebelum saya masuk kepada produk yang kami pilih untuk dibahas, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang apa sih itu rantai pasok, karena rantai pasok juga ini memiliki peran penting dalam proses atau penanganan produk yang kami pilih juga dalam proyek ini. Dan sekilas apa sih itu rantai pasok? Jadi rantai pasok itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, ada penjualan dan pengendalian terhadap pengadaan barang juga, ada produksinya seperti apa, persediaan dan pengiriman produknya, dan layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan yang mencakup administrasi juga, sama ada operasinya, ada logistiknya, ada pengolahan informasi, penyimpanannya, dan informasi yang didapatkan dari pelanggan ke pemasoknya itu seperti apa, dan berbagai macam sistem atau penanganan yang dilakukan dalam rantai pasok ini tersebut. Nah, dalam rantai pasok tersebut juga pastinya ada beberapa produk yang ditangani secara khusus, yaitu seperti perishable goods-nya ini. Perishable goods-nya ini merupakan salah satu produk yang memiliki kriteria khusus, di mana itu dia memiliki batas penggunaan serta bentuk penanganannya itu khusus, sehingga dia tuh memiliki tempat penyimpanan dan atau produknya itu yang diproduksinya itu tidak sembarangan. Jadi ada batas-batasan yang harus dilakukan atau prosedur tertentu yang harus dilakukan, sehingga si produk ini tidak mengalami kerusakan dan tidak menimbulkan kerugian juga terhadap perusahaan atau orang yang mengelola produk tersebut gitu. Dan selanjutnya, apa sih produk yang kita pilih itu, dan bagaimana sih cara penanganannya, atau sudah ada belum sih peraturan yang sudah ditetapkan atau dilakukan begitu untuk si produk kita ini dapat bisa dipasarkan atau dikonsumsi. Nah, jadi apa itu Bonku atau produk yang kita pilih pada proyek kita kali ini? Jadi Bonku itu dia merupakan produk dari UKM Jaya Mandiri yang berlokasi ada di Tasikmalaya. Nah, Bonku ini dia termasuk dalam industri makanan yang memiliki ciri khas rasa yang gurih dan enak tentunya, karena diolah langsung dari daging ikan lele yang berukuran jumbo. Dan Bonku juga ini diproses secara beberapa tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan si hasil abon ini yang berkualitas dan enak pastinya. Dan untuk proses pembuatannya sendiri itu sekilas, jadi si ikan lele itu yang besar kira-kira berukuran 10 kg itu dia akan ditangkap dari tempatnya atau kolamnya, itu akan dibersihkan itu dia akan dipisahkan, dagingnya, tulangnya, kulitnya dipisahkan semua. Nah, habis itu dikukus dagingnya itu atau bagian-bagian yang dipakai untuk abonnya itu dikukus selama 30 menit. Habis dikukus selama 30 menit itu dia akan dicampur dengan bumbu racikan yang sudah dibikin. Jadi bumbu yang sudah dibuat khusus untuk campuran dalam si abon ini. Habis itu dicampur, digoreng, habis digoreng ditiriskan, dan habis ditiriskan itu dia akan disimpan dalam tempat sejuk sebelum menjadi abon dan sebelum di packing. Setelah semuanya sudah di packing, maka si abon ini akan dikirim ke distributor atau akan disimpan di estalase, dan kemudian itu akan dibagikan atau dikirim ke distributor yang sudah ditentukan atau yang sudah ada, atau ke toko-toko juga.
Nah, selanjutnya untuk proses rantai pasok pada Bonku sendiri ini ada beberapa penanganan supply chain yang meliputi beberapa bagian. Jadi ada beberapa bagian juga dalam penanganan Bonku ini dalam supply chain, yaitu ada supply procurement-nya, ada storage-nya, ada transportnya, ada packaging-nya, finance-nya, sama ada sampai ke konsumen akhirnya atau konsumsi orang yang mengkonsumsi si Bonku ini. Nah, dalam proses rantai pasok ini dia merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk si produk Bonku ini dapat bisa dipasarkan dan secara penanganannya sendiri itu dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan gitu. Dan untuk menjual si produk kita ini atau memasarkan produk kita ini tentunya harus ada namanya perizinan atau regulasi yang sudah kita ikuti atau yang sudah kita tetapkan. Dan si Bonku ini juga dia sudah memiliki peraturan atau regulasi yang sudah ditetapkan atau diberikan izin oleh bagian pemerintahan untuk si produk Bonku ini dapat bisa berjalan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam peraturan yang sudah diberikan izin oleh pemerintah, saya akan menjelaskan dulu tentang aktor atau perishable element dalam Bonku ini. Yang pertama itu ada aktor, yaitu ada produsen, distributor, retail, sama konsumen. Jadi si Bonku ini setelah diproduksi dia akan disebarkan di distributor dan retailnya untuk dijual sampai kepada konsumen akhir atau pengguna akhirnya. Dan untuk standarnya sendiri yang tadi saya sudah bilang, kalau si Bonku ini dia sudah mendapatkan perizinan dari bagian BPOM dan bagian Dinas Kesehatan dan MUI untuk bisa memasarkan produk tersebut, karena dia sudah dia sudah sesuai dengan persyaratan atau peraturan yang berlaku, sehingga Bonku ini merupakan produk makanan yang sudah halal, aman, terpercaya. Dan kalau teman-teman mau konsumsi juga tidak usah takut karena dia sudah ada BPOM-nya sendiri, jadi dijamin aman dan enak juga pastinya. Terus di sini ada produk quality deteriorating-nya, di mana di sini ada beberapa perbedaan penyimpanan atau tempat kemasan untuk menyimpan si abon ini. Jadi ada 3, ada toples kaca, plastik, sama aluminium foil. Aluminium foilnya juga ini ada berbagai macam juga, berbagai macamnya ini dalam bentuk ada yang terbuka, tertutup, sama di beberapa perbedaan suhunya, dengan ada 3 indikator yang mempengaruhi, yaitu suhu, bentuk atau teksturnya, sama dengan aromanya. Jadi dari 3 macam tempat penyimpanannya ini, dari 3 indikator yang ditentukan, kalau bisa dilihat di sini lebih ke aluminium foil, di mana dari berbagai macam tempat penyimpanan dari suhu yang ditetapkan, di sini aluminium foil ini dia lebih menjaga kualitas dari si ikan lelenya atau si abon dari ikan lele tersebut, sehingga kalau untuk mau dijual di pasaran dia lebih bagus menggunakan aluminium foil ini, sehingga dapat menjaga kestabilan atau kualitas dari si abon atau produk Bonku ini yang diolah dari daging lele menjadi abon. Karena produk yang dijual ini juga dia manfaatnya itu dia bisa disimpan beberapa lama ke depan, sehingga tempat kemasan atau tempat penyimpanan itu juga sangat mempengaruhi.
kualitas dari abonnya sendiri, sehingga si Bonku ini juga dia lebih memilih untuk menggunakan aluminium foil untuk menjaga kestabilan dan kualitas dari si Bonku ini atau si abon ini masih tetap enak dan masih tetap atau layak dikonsumsi dalam beberapa minggu atau bulan ke depan gitu. Jadi si Bonku ini lebih mengarah ke kualitas yang harus dia jaga untuk menjaga rasa dari Bonkunya ini tidak hilang begitu. Jadi bisa dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Mungkin itu saja dari saya yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bisa dipahami dan dimengerti, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya akan melanjutkan dalam penjelasan berikutnya. Terima kasih. Ya, selamat siang teman-teman. Pada bagian ini saya akan membahas tentang sourcing and procurement. Nah, untuk awalan kita dalam pembahasan ini, kita ingin kembali mengarah pada tujuan utama dari procurement sendiri. Jadi tujuan utama dari procurement sendiri adalah kita ingin mendapatkan kualitas barang yang bagus gitu ya, dan dengan harga yang pas. Jadi nggak murah nggak mahal, tapi bisa dinegosiasi. Lalu kedua adalah Bonku raw material. Nah, kita akan membahas tentang raw materialnya. Nah, untuk Bonku sendiri kan kalau misalnya teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Feren. Jadi produk dari Bonku itu adalah abon ikan lele. Jadi abon ikan lele berkaitan dengan ikan lele ya. Bahan bakunya sendiri ikan lele. Nah, untuk ikan lelenya sendiri kebetulan kita itu punya yang namanya budidaya ikan lele. Jadi istilahnya ternak ikan lele, udah punya kolamnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya permasalahan antara bahan bakunya sudah ada atau tidak, itu tidak menjadi masalah lagi karena bahan baku udah pasti ada karena kita sudah punya kolamnya sendiri gitu. Nah, ini bisa dibilang biaya untuk bahan bakunya itu bisa ditekan gitu atau minim ya. Nah, untuk inventory modelnya sendiri, nah inventory model pada Bonku itu kami mencoba, ini kan baru mencoba ingin memakai EOQ gitu, Economic Order Quantity. Nah, kenapa? Karena yang pertama EOQ itu bisa meminimasi biaya persediaan. Lalu yang kedua, EOQ itu bisa mengoptimasi kapasitas produksi dan bahan baku. Nah, ini juga sebenarnya berangkat dari permasalahan ya. Jadi permasalahan utama yang ada di sini ialah ketika produksinya itu berlebihan. Jadi istilahnya kalau misalnya di tempat kami itu mereka memproduksi sebulan bisa 2 kali gitu, tapi tanpa memperhatikan demand-nya. Jadi terkadang ada yang saya pernah temui juga barang-barang yang bisa dibilang produksi 2 bulan yang lalu tapi masih ada di etalase depan gitu. Itu kan sebenarnya oke-oke aja sih, tapi bisa mengurangi kualitas dari abon tersebut kan kalau bisa dibilang seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman saya ya, yang tadi juga sudah dibahas oleh Feren juga, abon itu sendiri sebenarnya dia nggak bertahan cukup lama. Ya bisa dibilang hanya kuat 6 bulan saja gitu. Akan tetapi karena mungkin ini ya saya juga kurang tahu persepsi dari si penjualnya itu, mereka mengatakan bahwa si abon itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Akan tetapi pas saya mencoba abon tersebut di istilahnya kadaluarsa yang baru 6 bulan saja gitu ya, 6 bulan
setelah produksi itu pun si kualitas dari abonnya itu udah nggak seperti dengan kualitas awal ya. Ini kenapa? Karena mereka itu tidak bisa memperkirakan waktu perishable, waktu expire-nya dengan baik. Nah, kenapa saya memilih ini, memilih model ini, karena permasalahan yang pertama yaitu kapasitas produksi terkadang lebih banyak daripada demand-nya. Karena di zaman pandemi seperti ini ya seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang pertama, masalah yang pertama. Lalu yang kedua, mereka beranggapan bahwa ikan lelenya kan udah punya kolam sendiri, jadi istilahnya mau kapanpun saya bisa ambil gitu kan. Nah, itu mereka beranggapan yang kedua itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal seperti ini bisa kita bisa kita istilahnya ubah mindsetnya secara perlahan, karena bisa jadi produk ikan lele ini nggak berkembang gara-gara hal-hal yang demikian gitu kan. Maksudnya profitnya nggak beraturan, maksudnya secara aliran kas juga nggak beraturan. Mungkin karena mereka terpaku dengan hal-hal tersebut, jadinya uang yang mungkin tadinya profit tapi mereka jadi istilahnya dijadikan kembali untuk memproduksi abon gitu. Itu kan bisa jadi kan. Nah, tapi ini sebenarnya memerlukan penelitian lebih lanjut untuk hal-hal tersebut ya. Bisa jadi saya pun masih ada kekurangan dalam menangani hal-hal ini ya. Nah, next. Nah, untuk bill of material sendiri, kita ada dua level. Dari level 0-nya itu abon ikan lele, lalu level 1-nya itu nanti dipecah lagi jadi ada beberapa bagian di sini. Kalau misalnya teman-teman kita ada ikan lele, terus ada bumbu-bumbu, lalu ada stiker, dan yang terakhir ada packaging. Nah, untuk bumbu-bumbu sendiri juga dipecah lagi. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, garam, gula, dan jinten. Lalu yang pada tahap ini kita akan membahas juga analisis dari Kraljic Matrix Bonku sendiri. Nah, ini ada juga di dalam berdasarkan saran dari PPT Ibu, kan kita harus menganalisis Kraljic Matrix Bonku. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini itu analisis tentang apa sih? Lihat, ini analisis tentang supply risk dan juga profit impact-nya. Jadi resiko dari barang itu ada atau enggak, dan juga profit impact-nya. Jadi dampak dari keuntungannya itu gede atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari kiri paling atas, leverage ya, kita mulai dari leverage, itu kan supply risk-nya rendah tapi profit impact-nya tinggi gitu. Jadi istilahnya gini, barang-barang ini itu termasuk dalam gampang ditemui, akan tetapi si profitnya tinggi gitu. Ini maksudnya profitnya tinggi, profitnya tinggi adalah mereka itu barang-barang yang langsung berkaitan dengan raw material biasanya. Apa sih yang barang-barang yang berkaitan sama ini? Itu kalau misalnya saya bisa tulis di sini ada bumbu-bumbu dapur. Lalu yang kedua, ini adalah kita membahas tentang strategik. Nah, di strategik sendiri supply risk-nya kita bisa teman-teman lihat masuk ke dalam kategori supply risk yang tinggi ya. Supply risk-nya tinggi tapi profit impact-nya juga tinggi gitu. Ya, ini berarti barang-barang ini susah buat dicari. Ya, nggak susah-susah banget, tapi supply risk-nya, resiko untuk
kita mendapatkannya itu agak susah gitu, dan profit impact-nya tapi tinggi gitu kan, profit impact-nya tinggi. Ini apa sih barang-barang ini? Nah, ini saya bisa saya bisa cantumkan di sini, itu packaging dan stiker. Karena kenapa packaging stiker? Karena kalau misalnya kita berpaku pada raw material utama, yaitu ikan, kan ikan itu kan kita memproduksi sendiri ya, budidaya sendiri. Nah, kalau misalnya packaging dan stiker itu emang pure kita benar-benar cari vendornya, dan juga mendapatkan apa ya istilahnya, vendor yang cocok. Karena beberapa vendor kan ada yang istilahnya kita minta segini gitu ya, packagingnya segini di waktu yang di waktu misalnya waktu yang ditentukan, waktu yang sudah disetujui bersama. Kan tetapi ada beberapa vendor yang istilahnya nggak siap produksi gitu. Nah, ini sebenarnya harus kita perhatikan lagi gitu kan, apakah vendor yang kita udah pilih bagus atau enggak. Lalu yang ketiga, kita beralih ke non-critical. Kalau misalnya teman-teman lihat itu di paling kiri bawah, non-critical itu kan supply risk-nya, kalau misalnya teman-teman lihat kategorinya masuk ke dalam supply risk rendah, akan tetapi dan juga profit impact-nya juga rendah. Profit impact-nya rendah, supply risk-nya rendah. Nah, ini tuh barang-barang seperti apa sih? Maksudnya impact keuntungannya nggak gede, tapi bisa ditemui di mana-mana. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang ini adalah alat tulis kantor, atau kayak pulpen, penggaris, atau peralatan-peralatan tulis lainnya ya, yang berguna untuk mencatat pengeluaran dan juga pemasukan, atau catat material-material gitu. Atau kalau misalnya ada istilahnya apa ya, ya itulah pokoknya yang berhubungan dengan alat-alat tulis ya, alat-alat tulis. Ya, profit impact-nya udah pasti rendah dong kalau misalnya alat tulis, karena dia tidak berhubungan langsung dengan material utama. Nah, lalu yang terakhir ini ada bottleneck. Jadi bottleneck itu dia masuk ke dalam kategori supply risk-nya tinggi, akan tapi profit impact-nya rendah gitu. Ini biasanya kalau dalam bonku itu perusahaan kami yang seperti ini, masuk ke dalam kategori seperti ini, itu adalah mesin. Jadi barang-barang pendukung gitu ya. Nah, salah satunya adalah spinner mesin. Kalau spinner mesin itu kalau misalnya teman-teman lihat nanti ada di PPT saya selanjutnya. Jadi spinner mesin itu adalah alat untuk memisahkan minyak dari abon. Nah, kalau misalnya saya bisa bilang kenapa dia masuk ke dalam matriks ini ya, bottleneck, karena kalau misalnya si spinner mesin pun ini tidak ada, maksudnya nggak terlalu berdampak banget gitu sama impact sama profit yang ada. Karena kalau misalnya kita tiriskan pakai alat saringan pun sebenarnya bisa, akan tetapi kan waktu yang dibutuhkan mungkin agak lama. Nah, karena itu nggak berhubungan langsung ya, maksudnya sama yang namanya profit. Itu saya masukkan spinner mesin. Kenapa? Karena yang pertama itu. Lalu yang kedua, alasan yang kedua adalah spinner mesin ini katanya memiliki harga yang cukup mahal gitu. Kalau misalnya emang benar-benar belinya produk yang dari Cina yang bagus. Ini saya dapat informasi dari ininya ya, dari ownernya sendiri, pemilik dari tempat produksinya. Nah, itu seperti itu gitu teman-teman. Nah, ya kita masuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sourcing model. Sourcing model yang dipakai sebenarnya simple sih. Kalau misalnya saya lihat di bonku sendiri, mereka memakai sourcing model outsourcing dan insourcing. Kenapa sih outsourcing insourcing? Karena
kalau kita bahas di insourcing sendiri ya, insourcing yang tadi ya kita bahas tentang yang namanya bahan baku utama yaitu ikan lele. Ikan lelenya itu udah budidaya. Lalu yang kedua, ada beberapa bumbu-bumbu yang emang ditanam di sekitaran tempat budidaya tersebut. Itu salah satunya ada jinten. Jadi saya jinten itu kita nggak usah beli, jadi jintennya itu kita bisa petik sendiri ya, dari kebun sendiri. Itu namanya insourcing. Tapi outsourcing kayak misalnya kayak bumbu-bumbu yang harus kita beli ya, kayak di pasar, kayak misalnya gula, garam, terus apa sih, bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Terus kayak packaging, stiker kan itu juga outsourcing ya. Udah pasti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan yang berbeda yaitu preparation process. Jadi preparation process secara garis besar kita akan membahas tentang proses-proses dari pembuatan abon sendiri ya. Dari dalam sebelum prosesnya sampai ke sesudah proses itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita akan bahas terlebih dahulu pre-processing benefit dari bonku. Jadi pre-processing benefitnya itu apa sih? Jadi istilahnya sebelum bonku itu masuk ke dalam proses yang selanjutnya. Proses selanjutnya itu maksudnya gini, kan kalau misalnya dalam food processing, dalam cold chain atau perishable goods itu kan pre-processing kan berarti istilahnya dilakukan sebelum barang-barang tersebut akan dalam tanda kutip diekspor atau didistribusikan gitu. Nah, ini pre-processing. Kenapa sih kita ada pre-processing? Maksudnya ada benefit dari pre-processing ini. Yang pertama adalah yang saya bisa ambil dari sumbernya PPT Ibu juga, extend the life of product post production. Jadi bisa dibilang kalau misalnya produk abon ikan lele ini dia extend the life product post production. Jadi bisa dibilang si produknya ini dia bisa mempunyai jangka waktu yang cukup panjang karena pre-productionnya itu ada satu tahapan di mana ya tadi ya pemisahan minyak dari abonnya itu sendiri ya, pemisahan minyak dari abonnya itu sendiri yang membuat si abonnya itu bisa tahan lama gitu, karena ada beberapa perusahaan abon yang mereka minyaknya itu masih menempel dalam packaging ya, kalau misalnya masih menempel gitu, masih ada minyaknya, dan itu membuat kualitas abon itu menjadi menurun ya. Kualitas abon menjadi menurun karena adanya minyak yang menempel dalam packaging. Itu mungkin bahasannya beda ya tentang kimia-kimiaan, tapi kalau misalnya simpelnya sih seperti itu. Jadi kenapa kualitas abon bisa menurun dan juga waktunya yang dibutuhkan waktu untuk si abon itu ada di dalam bungkusnya itu gak bakalan bisa tahan lama karena ada minyaknya. Jadi salah satu benefit dari pre-processing adalah kita memisahkan dulu minyaknya ya. Lalu yang kedua adalah to increase variety by providing a range of attractive. Jadi untuk yang kedua ini sebenarnya karena produk abon ikan lele ini dia juga terbuka ya, maksudnya terbuka seperti apa? Terbuka itu bisa dibilang bisa dijual lepas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualin abon si tempat produksi ini, teman-teman bisa memakai brand sendiri gitu. Ya, teman-teman bisa memakai brand sendiri
Jadi kalau misalnya teman-teman bisa memakai brand sendiri, itu berarti kan variety-nya bisa bermacam-macam. Variety yang saya maksud di sini adalah rasa ya, dari rasanya. Jadi teman-teman bisa nambahin rasa pedas ataupun rasa-rasa yang lain kalau misalnya cocok, itu bisa ditambahin gitu. Karena kalau misalnya dari tempat produksinya sendiri, dia memberikan kebebasan untuk kita yang ingin membuat brand sendiri tanpa memakai brandnya tempat produksi ini. Tetapi ada syarat-syarat tertentu ya, syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Nah, keuntungannya itu kita bisa memberikan variety ya, variety flavor, rasa yang lain kayak misalnya pedas atau bisa ditambahkan bumbu-bumbu yang lain ya. Nah itu. Nah setelah itu kita masuk ke dalam food processing. Nah kalau misalnya di dalam sumber utama itu PPT, food processing ini sebenarnya kan ada beberapa hal kan yang masuk ke dalam kategori secara suhu gitu, kayak bukan suhu ya suhunya bisa dibilang ada heat, ada removal heat atau ambient. Nah kalau misalnya dalam food processing di sini ya udah pasti yang pertama itu kita memasak dulu ya, dimasak dan juga ditiriskan. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam kita pisahkan minyak dari si abon itu ya, kita pisahkan, itu kan masuknya ke dalam removal of heat. Jadi si suhu panas itu dibuang. Sorry, saya mau jelasin dulu yang tadi dimasak dan ditiriskan itu, dia itu perpindahan dari heat ke removal of heat. Nah, lalu yang selanjutnya food processing yang terakhir adalah dia disimpan sebelum di-package. Jadi kayak disimpan dalam suhu ruangan, itu ambient. Nah, suhu ruangan yang ada di sini ada ambientnya. Itu food processing nggak banyak sih. Tapi kalau misalnya saya bisa jelaskan untuk keseluruhannya, mungkin nggak ada di PPT ini ya. Kayak sebenarnya food processing yang lengkap itu, dia itu kan diambil nih si ikan lelenya, diambil terus dipotong sampai tersisa tulang-tulangnya. Jadi istilahnya gini, mungkin tadi di PPT awal itu ada penjelasan kalau misalnya ikan lele yang diambil misalnya 10 kilo nih, 10 kilo, akan tetapi pada waktu dipotong dia itu cuma menyisakan 3,5 kilo. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman tahu kenapa bisa 3,5 kilo, karena sisanya itu bisa dibilang yang 6,5 kilonya ya. Ya, 6,5 kilo aja itu adalah tulang. Karena kenapa? Itu gede-gede tuh. Lele yang kita produksi untuk abon sendiri kan gede-gede, jadi tulang sama dagingnya itu harus dipisahkan. Jadi 3,5 kilo untuk daging dan sisanya itu tulang. Jadi yang kepake itu 3,5 kilo. Nah setelah dipotong, lalu si daging itu ditumbuk. Daging itu ditumbuk pada suhu ruangan ambient ya. Ditumbuk, lalu habis itu si daging setelah ditumbuk, daging itu dikukus. Dikukus berarti masuk ke dalam masuk ke dalam suhu atau suasana heat ya, panas. Terus setelah dikukus, nah ini setelah dikukus dia hanya pengukusan nggak lama sih, 30 menit. Setelah dikukus baru dimasak. Nah ini dimasak itu, ini ya proses yang ini yang kita bisa lihat ada di sini. Nah, itu mungkin saya lupa masukin processing secara keseluruhan, tapi saya baru ingat sekarang, tapi nggak apa-apa lah ya.
Yang penting kita udah tahu gitu prosesnya itu seperti apa. Sebenarnya prosesnya itu juga tadi udah dijelaskan sama si Feren sih di awal, jadi it's okay. Nah, kita lanjut. Oke. Nah ini kita bahas setelah yang tadi kan food processing. Nah ini post processing. Post processing itu adalah tahap di mana setelah food processing selesai dan si abon itu udah jadi lah istilahnya. Nah pada tahap ini itu sebenarnya post processing itu sebenarnya nggak ada perlakuan khusus sih. Jadi setelah abon itu jadi kan abon itu kan disimpan di dalam suhu ruangan ya. Setelah itu kan abon itu sebenarnya disiapkan juga untuk istilahnya dikemas dalam packaging yang kecil, ataupun kalau misalnya ada permintaan 1 kilo gitu, dia akan dipindahkan lagi ke plastik yang lebih besar. Jadi istilahnya ini sebenarnya apa ya, tergantung dari kapasitas produksinya juga sih. Kalau misalnya mereka produksinya dalam 1 hari itu 10 kilo, kan berarti tadi 3,5 kilo yang diambil. Nah 3,5 kilo itu bisa kurang lebih memproduksi 30 bungkusan. Nah 30 bungkus kecil ya, maksudnya 30 bungkus ini juga sebenarnya belum ada orang yang milik sih, maksudnya belum ada demand yang mau. Makanya ini agak-agak bingung juga kalau misalnya ada penjelasan, kalau misalnya kita ingin memesan berapa bungkus, itu kan berarti tergantung sama abon yang ada di situ kan. Tapi biasanya over production. Jadi istilahnya setiap kali kita mau ke sana, mau pesan, selalu ada. Berarti mereka membuatnya make to stock. Nah, kita bahas lagi ke teknologi ini yang terakhir ya. Nah, kalau teknologi itu sendiri, sebenarnya teknologinya juga nggak aneh-aneh. Mereka hanya menjelaskan pada bagian ini sih. Mereka hanya menggunakan spinner dan juga sealer yang biasa. Spinner itu ya tadi ya, spinner itu adalah alat untuk memisahkan abon dari minyaknya. Jadi si minyaknya itu keluar dari corong itu. Jadi spinner ini sebenarnya keuntungannya dia lebih cepat sih. Jadi kayak sekitar 12 detik aja abonnya itu udah terpisah dari minyaknya. Lalu sealer, nah ini sealer itu ya untuk memperkuat lagi istilahnya, untuk memperkuat lagi packagingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa abon untuk keluar kota, jadi harus di-sealer terlebih dahulu. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan dari saya. Nanti saya lanjutkan ke Dora. Halo, saya Dora Damiria. Di sini saya akan membahas pada bagian packaging. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi packaging secara umum, yaitu di mana fungsi utama packaging pada produk itu untuk melindungi produk dari goresan atau cacat produk yang membuat produk menjadi rusak. Nah, selain itu, packaging juga tidak hanya difungsikan pada saat proses pendistribusian barang dari pabrik ke beberapa distributor, tapi packaging juga bisa melindungi produk ketika berada di toko retail. Nah, selanjutnya fungsi packaging pada produk Bornpro itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, di mana containment itu adalah packaging harus bisa membuat tahan lama produk ini atau awet gitu. Jadi di mana fungsi packaging ini tuh bisa membuat si produk Bonku ini tuh menjadi awet gitu. Nah, untuk packaging yang digunakan pada produk Bonku ini itu adalah aluminium foil, yang dimana pada
ketahanan produk ini tuh bisa bertahan selama 6 bulan. Nah, untuk protection ini tuh untuk melindungi dalam perjalanan. Jadi packaging itu tidak hanya dibuat packaging cuma aluminium foilnya aja, tapi juga ada beberapa packaging yang digunakan gitu untuk melindungi produk ini secara langsung, yaitu contohnya dus untuk melindungi dari luar. Jadi ketika melakukan pengiriman barang dalam perjalanan itu, produk ini tuh tetap kualitasnya terjaga gitu, dan packagingnya juga tidak mengalami kerusakan. Nah, setelah itu ada juga communication, yang dimana untuk memberikan informasi kepada aktor yang berperan pada saat distribusi. Nah, informasi ini tuh bisa dilihat pada packaging tersebut, yang dimana aktor ini tuh bisa melihat informasi yang terdapat pada packaging, apakah harus ada di temperatur atau suhunya berapa gitu pada produk ini, atau juga jangan dibanting pada produk Bonku, atau juga bisa dilakukan untuk penumpukan barang maksimalnya berapa. Nah, untuk convenience itu juga tidak hanya dibuat aman saja gitu pada packaging, tapi juga nyaman, yang dimana packaging ini tuh tidak membuat konsumen itu menjadi ribet gitu pada saat dia akan mengkonsumsi produk ini. Ya, biasanya kita tahu gitu ya bahwa kalau menggunakan plastik ya udah, kalau misalnya digunting ditutupnya itu tidak maksimal, jadi bisa menyebabkan kerusakan pada produknya secara langsung. Nah, untuk produk packaging dari Bonku ini itu dia bisa dibuka dan juga langsung ditutup rapat kembali. Nah, dan juga tidak memberikan space yang banyak gitu pada saat penyimpanan produk ini. Bisa disimpan di kulkas, bisa juga disimpan di meja makan atau lain sebagainya. Untuk logo, nah untuk logo pada packaging Bonku ini ada food grade yang bisa kita lihat pada gambar. Nah, jadi food grade ini yang bergambar gelas dan garpu menandakan bahwa wadah tersebut itu bisa dan aman digunakan untuk makanan ataupun minuman. Jadi untuk packaging ini tuh aman untuk digunakan. Di sini juga saya akan membahas mengenai transportasi. Nah, untuk transportasi itu ada 3 jenis transportasi. Yang pertama itu adalah transportasi darat, air, dan juga udara. Nah, untuk penjelasan transportasi darat itu untuk mengangkut penumpang dan barang dengan menggunakan kuda, kedelai, atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Seiring dengan berkembangnya perdagangan itu, kemudian jalan sudah mulai diratakan atau dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas, kemudian ditemukan roda dan memiliki banyak bentuk dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, alat transportasinya itu terdiri dari sepeda, terus sepeda motor, mobil, kereta api, dan juga beca dan delman. Nah, untuk transportasi air itu untuk mengangkut orang, barang, dan juga kargo. Walaupun dalam sejarah penggunaan transportasi air untuk penumpang cenderung menurun dikarenakan meningkatnya penerbangan komersial. Nah, transportasi air masih penting untuk transportasi jarak dekat dan kapal. Dan transportasi air itu menjadi sarana pengangkutan barang terbesar di dunia. Dan untuk transportasi angkatan udara itu, untuk angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang,
kargo ataupun pos dari satu perjalanan atau lebih dari satu perjalanan, dari satu bandara ke bandara-bandara yang lain. Nah, untuk jenis transportasi untuk pengiriman barang produk Bonku ini itu digunakan dua jenis transportasi, yaitu transportasi darat dan juga transportasi laut. Nah, untuk transportasi darat ini sendiri, moda yang digunakan itu adalah sepeda motor dan juga mobil truk. Nah, untuk pengiriman dalam kota itu bisa dilakukan atau digunakan sepeda motor dengan jarak yang dekat. Nah, untuk pengiriman yang banyak dan juga masih bisa dijangkau dengan menggunakan darat itu menggunakan mobil truk. Nah, untuk moda laut yang digunakan itu adalah kapal laut. Nah, untuk pengiriman barang ini juga bisa dilakukan ke luar pulau. Nah, untuk proses distribusi produk Bonku ini juga bisa dilihat bahwa proses yang pertama dilakukan itu adalah packaging awal dibungkus dengan bubble wrap, yang dimana ini itu berfungsi untuk melindungi produknya pada saat pengiriman barang ini atau ketika barang dibanting ataupun barang dilempar, itu dia tetap menjaga si produknya ini tuh baik gitu. Nah, untuk proses pengiriman ini itu kita menggunakan Ninja Express. Untuk yang kedua itu dibungkus kembali dari proses yang pertama tadi dengan bubble wrap. Nah, selanjutnya itu dibungkus lagi dengan plastik Ninja Express. Nah, setelah itu juga diberikan resi atau nomor bukti pengiriman barang tersebut.